Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi anak-anak. Ini adalah pertemuan kedua kita untuk materi sosiologi. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang karakteristik, definisi, dan teoritikus sosiologi. Mari kita sekarang membahas tentang hakikat sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Jadi, pada pertemuan kali ini KD-nya adalah KD 3.1 dengan tujuan pembelajaran mendeskripsikan hakikat sosiologi sebagai ilmu pengetahuan dan mendeskripsikan cabang ilmu sosiologi. Pernah nggak sih kalian berpikir, apa sih ilmu pengetahuan? Kok biasanya sering dengar nama istilah ilmu pengetahuan, tapi kita nggak tahu dari mana sih ilmu pengetahuan itu bisa terbentuk. Nah, mari kita lihat. Nah, di sini, dari mana asal ilmu pengetahuan? Nah, lihat, ilmu pengetahuan diperoleh dari susunan sistematis dari aktivitas berpikir manusia melalui metode tertentu. Jadi, ilmu pengetahuan yang ada sekarang, ini yang pertama adalah diolah dari aktivitas berpikir manusia. Nah, setelah manusia berpikir, kemudian disusun secara sistematis karena ada metodenya. Nah, metodenya ini terus kemudian bisa dibuktikan secara ilmiah. Itu baru yang dinamakan dengan ilmu pengetahuan. Jadi di sini dilihat dari penerapannya, ilmu pengetahuan itu dibagi menjadi dua, yaitu ilmu pengetahuan terapan atau applied science dan pure science atau ilmu pengetahuan murni. Jadi masing-masing cabang ilmu memiliki dua penerapan, bisa sebagai ilmu terapan atau sebagai ilmu pengetahuan murni. Kalau ilmu pengetahuan terapan ini berhubungan dengan ilmu yang langsung bisa berfungsi, langsung bisa digunakan oleh masyarakat. Nah, kalau dalam sosiologi apa ilmu terapannya? Jadi kalau di dalam sosiologi, applied science-nya digunakan untuk mengatasi masalah sosial yang ada di dalam masyarakat. Kalau pure science-nya itu ilmu murni. Jadi tujuannya itu adalah untuk mengembangkan ilmu itu sendiri. Paham ya? Terus yang kedua nanti mari kita bahas tentang hakikat ilmu sosiologi. Nah, apa sih hakikat ilmu sosiologi sebagai ilmu pengetahuan? Jadi hakikat ilmu sosiologi di sini dibagi menjadi 7 ya. Yang pertama, sosiologi merupakan bagian dari ilmu pengetahuan sosial. Kemarin kan sudah dibahas, objek kajian sosiologi adalah masyarakat. Ya, jadi sosiologi ini bagian dari ilmu pengetahuan sosial. Yang kedua, sosiologi bukan ilmu pengetahuan normatif, melainkan pengetahuan kategoris. Yang ketiga, sosiologi bagian ilmu pengetahuan murni bukan terapan. Yang keempat, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan abstrak dan bukan konkret. Yang kelima, menghasilkan definisi dan pola umum. Yang keenam, ilmu pengetahuan yang empiris dan rasional. Yang ketujuh, ilmu pengetahuan umum dan bukan ilmu pengetahuan khusus. Jadi ini ada beberapa hakikat sosiologi sebagai ilmu, ada 7 ya. Nah, setelah ini kita bahas tentang cabang ilmu sosiologi. Jadi, sosiologi ini bukan ilmu yang merupakan ilmu tentang masyarakat, tapi memiliki cabang yang banyak. Salah satunya mari kita bahas, ada 10 cabang, bahkan bisa lebih. Nah, di sini ada yang dinamakan sosiologi pendidikan. Kalau sosiologi pendidikan berarti kajiannya tentang apa?
tentang pendidikan, bagaimana interaksi di dalam dunia pendidikan. Itu biasanya menjadi objek kajian sosiologi. Nah, ini kalian lihat. Nah, sosiologi dapat dibedakan menjadi dua. Ada sosiologi umum dan khusus. Kalau umum, ini mempelajari gejala sosiokultural secara umum. Apa itu kultural? Kultural ini adalah kebudayaan yang ada di dalam masyarakat. Kalau sosiologi secara khusus, khususnya apa? Menangani, yaitu pengkhususan dari sosiologi umum. Jadi di sini dia meneliti kehidupan masyarakat, kebudayaan masyarakat atau sosiokultural secara lebih mendalam. Jadi contohnya ada sosiologi masyarakat desa, masyarakat kota, sosiologi agama, sosiologi pendidikan, dan sebagainya. Itu adalah sosiologi. Jadi salah satunya sosiologi pendidikan di sini merupakan cabang khusus dari sosiologi. Jadi ilmu sosiologi itu merupakan induk ilmunya. Terus ada sosiologi pendidikan, agama, ini merupakan cabangnya dari cabang ilmu sosiologi. Ini adalah khusus ya, merupakan pengkhususan dari sosiologi umum. Paham ya? Terus yang kedua, sosiologi agama. Kenapa sih kok ada sosiologi agama? Jadi sosiologi agama ini mempelajari tentang fenomena atau kejadian yang ada di dalam masyarakat yang erat kaitannya dengan agama. Kalian lihat di sini. Nah, kajian agama. Contohnya apa? Ini tidak hanya sebatas konsep teori dan aspek kehidupan manusia beserta hukumnya, tetapi harus dihayati dan direnungi untuk diamalkan dalam kehidupan manusia. Nah, kalau sosiologi hukum, apa itu sosiologi hukum? Kajian ilmu sosiologi yang erat kaitannya dengan hukum yang ada di dalam masyarakat. Contohnya, ketika ada berita yang berhubungan dengan nenek pencuri ayam dipenjara 10 tahun. Itu adalah salah satu contoh kajian dari sosiologi hukum. Karena apa? Meneliti interaksinya hubungan hukum dengan masyarakat itu apa. Terus yang keempat ada sosiologi keluarga. Yang kelima, sosiologi industri. Ini menekankan pada pola hubungan yang ada di industri. Apa itu industri? Industri merupakan, contohnya ini seperti pabrik. Contohnya lagi apa? Ada proses kegiatan ekonomi, distribusi, dan konsumsi yang ada di dalam masyarakat. Terus 6, sosiologi pembangunan. Apa itu objek kajiannya kalau sosiologi pembangunan? Berhubungan dengan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat swasta atau pemerintah. Contohnya, dampak pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakat. Itu adalah contoh dari sosiologi pembangunan. Kalau sosiologi politik, ya, jadi dia mempelajari fenomena politik yang ada di dalam masyarakat. Yang ke-8, sosiologi pedesaan. Berarti mempelajari bagaimana pola hubungan masyarakat yang ada di pedesaan. Contohnya, pengkhususan kalau ada sosiologi pedesaan, ini berhubungan dengan interaksi yang ada di dalam masyarakat. Kalau kalian lihat, di desa ini interaksinya lebih kuat daripada masyarakat perkotaan. Akhirnya apa? Ketika desa interaksinya lebih kuat, akhirnya solidaritas, hubungan mereka ini sangat terintegrasi, sangat
saling ketergantungan, sehingga apa? Meskipun orang lain tetap dianggap sebagai keluarga. Jadi kalau di dalam masyarakat pedesaan ini tidak mengharapkan imbalan. Jadi berdasarkan solidaritas bersama kalau di pedesaan. Nah, ini ada sosiologi perkotaan. Jadi ini yang dipelajari adalah pola interaksi yang dilakukan sesuai dengan lingkungan tempat tinggalnya. Contohnya, ada pola hubungan pencarian hidup, pola hubungan dengan orang yang ada di sekitarnya, ada pola pikir menyikapi suatu permasalahan. Kalau mata pencaharian, di kota ternyata mata pencahariannya lebih banyak daripada masyarakat desa. Kalau kalian lihat, kalau masyarakat desa cenderung apa? Mata pencahariannya umumnya sebagai petani, peternak. Kalau masyarakat kota ini lebih banyak, jadi lebih heterogen. Ada dokter, guru, insinyur, manajer, ada tukang sapu, tukang becak. Jadi semuanya mata pencahariannya lebih banyak daripada di pedesaan. Itu adalah contohnya ya. Terus pola hubungannya apa? Tadi berdasarkan untung dan rugi kalau ada di masyarakat perkotaan. Sosiologi yang terakhir. Ini adalah sosiologi kesehatan. Jadi mengkaji masyarakat kesehatan. Nah, berhubungan dengan perilaku sakit, perilaku sehat, peran sehat, dan peran sakit para anggota masyarakat. Nah, ini tugas untuk kalian. Silakan kalian membuat ringkasan atau resume dari materi pertemuan pertama minggu kemarin yang sudah saya share, yang ada di YouTube. Kalian resume, dan juga pertemuan kedua, yaitu handout ini ya, yang ada di video ini. Kalian resume, kalian tulis rapi di buku tulis. Jangan lupa diberi nama dan kelas di atasnya. Dibuat catatan rapi, buat semenarik mungkin. Kalian bisa menggunakan pulpen warna-warni. Pokoknya rapi dan menarik. Semakin menarik nanti nilainya yang didapat semakin bagus. Nah, ini pengumpulan terakhir tugasnya. Kalian kumpulkan hari ini, bisa melalui WA. Jangan lupa diberi format sebelum mengirim. Salam dulu, perkenalkan namanya siapa dan kelas berapa. Nah, sekian materi pada pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan, kalian bisa langsung hubungi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.